Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal para sekalian. Selamat siang. Perkenalkan ya, Mesa Cynthia Hildianawati. Insya Allah selama 1 jam ke depan saya sebagai host akan memandu jalannya acara Vicon hari ini. Yang terhormat, para hadirin peserta Vicon pada siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama menimba ilmu dari para narasumber insya Allah luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sebelumnya, ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Vicon dan sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian Vicon yang akan diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Subang. Vicon Series ini mengusung tema tentang cara membuat SID. Sebagai pembawa acara, perkenan saya untuk membacakan susunan acaranya. 1. Perkenalan pemateri. 2. Pemaparan materi. 3. Tanya jawab. 4. Penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum ini dimulai, presensi sudah dapat diisi. Link presensi di kolom chat. Kepada Ibu atau Ananda moderator dan atau Ananda pemateri, apakah sudah ada di ruangan? Ya. Sudah juga. Selamat datang untuk Ida GH Subang si pemantauan. Fajar Handika, datang. Ya. Lanjut ke moderator, Bu. Langsung lanjut ke moderator saja. Baik, Fajar Handika. Baik, mulai saja ini. Oke. Gimana ini host dimulai?
Gimana Fajar, bisa diulang? Kita mulai atau belum? Ya, mangga pada Fajar. Baik, bahagia. Selamat datang di ketiga untuk hari ini ya. Kebetulan Wikon pada jam 8:30, akan pada 10:30 begitu ya. Nah, untuk Wikon kali ini kita akan menjelaskan materi mengenai cara pembuatan telur asin. Kita bacakan dulu tata tertibnya untuk Wikon kali ini ya. Tunggu sebentar. Baik, untuk di Vkon kali ini yaitu peserta dimohon menggunakan mikrofon selama Vkon berlangsung. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan dimohon untuk tidak gaduh. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang selanjutnya, penanya akan dipanggil dan persilakan bertanya sesuai dengan urutan chat. Tidak baik tertutup. Geser dulu. Oke, terlihat ya layar saya? Belum? Baik, terlihat. Baik, materi hari ini akan disampaikan oleh Mutia Safinatun Najah ya, yang lahir di 11 Agustus tahun 2003. Beliau tinggal di Kampung Balinyengke, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Hobi beliau adalah membaca dan menonton film. Sekarang saat ini bersekolah di SMA PGRI 1 Subang, lewat pendidikan SDN 1 SDN Sariwangi dan SMP-nya di SMP 3 Subang. Lalu Mutia ini juga mengikuti ya. Yang pertama ada Mutia ini mengikuti satu, yaitu Pramuka. Lalu untuk pencapaiannya Mutia ini mendapatkan prestasi LKPPT dan LKPB ya. Baik, mungkin itu saja yang dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya untuk peserta dimohon untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh teman kita atau pemateri kita hari ini, Mutia Safinatun Najah, mengenai proses atau cara membuat telur asin. Kepada pemateri persilakan. Bentar. Terima kasih kepada Fajar telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Ya. Ya, bentar. Perkenalkan, nama saya Mutia Safinatun Najah. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan telur asin.
Mohon maaf ada gangguan dari sinyal. Saya akan menjelaskan buat telur asin. Apakah lihat PPT-nya? Ya, sudah terlihat. Gimana sih? Mungkin bisa di feed to page yang di atas. Ya. Sebentar. Saya akan menjelaskan cara tentang membuat telur asin. Dari pertama, telur asin tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat, terutama pecinta kuliner. Telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Telur ini paling pas jadi teman nasi, lauk pauk, dan sayur, seperti rawon dan soto. Selain itu, telur asin juga banyak dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh, karena sifatnya yang tahan lama, mudah busuk, dan praktis untuk dibawa. Tinggal kita packing saja supaya tidak pecah. Selanjutnya ada manfaat dari telur asin, yaitu untuk membentuk, pertahankan kepadatan serta kekuatan tulang dan gigi. Selain baik untuk mencegah osteoporosis, kalsium juga dapat mempercepat proses pembuangan darah. Kalsium juga bersifat penunda lapar sehingga baik untuk mereka yang ingin diet secara sehat dan alami. Selain itu, kalsium yang terdapat di dalam telur asin bisa membantu menstabilkan tekanan darah seseorang karena membantu mengontrol pergerakan otot dan lainnya. Bagi ibu hamil dan wanita yang sedang datang bulan, konsumsi kalsium juga bisa meminimalisir kram perut karena asupan fosfor dan potasium yang dibutuhkan tubuh terpenuhi. Selanjutnya, bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu 1 buah ember, gram garam, kalau bisa garam kasar, 12 butir telur bebek, 4 buah batu bata yang sudah dihaluskan, 1 liter air, dan maaf di PPT kurang 1, yaitu selanjutnya cara pembuatan.
Pertama, rendam telur dalam air selama 12 menit. Kalau ada yang mengambang, buang saja karena itu telur sudah pasti tidak segar. Selanjutnya, telur secara perlahan, jangan sampai pecah ataupun retak. Lalu, amplas telur secara perlahan, keringkan telur, dan sisihkan. Selanjutnya, campurkan remukan batu bata dengan air, aduk rata, jangan sampai encer, buat bentuk seperti pasta. Masukkan garam, aduk kembali. Lalu, lumuri telur dengan tanah kira-kira dengan ketebalan mencapai 3 cm. Lalu, masuk satu persatu ke dalam ember, taburi telur dengan tanah bukan dengan tanah, tapi dengan batu bata yang sudah diremukan secukupnya, lalu diamkan selama 14 hari. Setelah didiamkan 14 hari, kita dapat mengkukus telur atau merebus, tetapi dibersihkan terlebih dahulu. Sekian mungkin penjelasan tentang pembuatan telur asin. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Baik, menarik ya tentang telur asin ini. Ada banyak juga maknanya tadi, salah satunya adalah kandungan kalsium di dalamnya ya. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di kolom chat ya. Baik, ada yang bertanya dari Ibu. Perkenalkan, saya Ida Badia, mau bertanya. Ya, silakan Bu. Pertanyaan itu, mengapa yang menggunakan telur bebek begitu? Jadi kenapa harus pakai telur bebek mungkin, atau kenapa banyak telur bebek? Apa biasa tidak bisa? Silakan kepada pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya. Menggunakan telur bebek karena unsur telur bebek ini mudah diasinkan. Bukan hanya telur bebek saja, tidak untuk menutup kemungkinan untuk telur lain juga seperti gitu. Jadi intinya kenapa menggunakan telur bebek? Karena telur dari kutikula telur bebek itu mudah untuk ditembus oleh garam asinnya, jadi proses pengawetannya. Baik. Sekian. Ada perbedaan faktor biologis ya antara telur bebek dan juga telur ayam begitu ya. Ya, silakan kalau yang lain ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Seru ya telur asin ini. Pembahasan bisa meluas juga. Ya, silakan pada para peserta. Ada yang bertanya lagi? Kita ya sekitar 30 menit. Dan juga untuk absensi, presensi, untuk mengisi silakan link di kolom chat, ada link untuk presensi. Baik, ada yang bertanya dari Dina Cahyanu, bagaimana caranya agar menyukai telur asin? Bagaimana itu pemateri? Monggo dijawab. Sebenarnya tidak ada cara untuk menyukai karena itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kalau misalnya alergi mau dibagaimanakan saja
kalau tidak bisa makan, ya tidak akan pernah bisa makan. Jadi ya pernah harus dicoba dulu. Jika misalnya suka tidak ada alergi bisa dilanjut, dan kalau misalnya alergi ya sudah dicukupkan. Ya mungkin subjektif gitu ya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ida Badriah lagi, kenapa harus makan batu bata dalam proses pembuatan? Apakah pakai pasir bisakah? Apakah harus pakai batu bata? Kenapa harus batu bata? Tidak harus menggunakan batu bata sebetulnya. Bisa juga ada cara lain, yaitu dengan abu gosok atau dengan menggunakan garam. Gitu. Batu bata itu fungsinya untuk menghilangkan bau amis, terus jadi membunuh juga. Begitu. Kalau untuk pasir, sepertinya bisa. Bisa kalau tidak pakai batu bata, ya pakai abu gosok. Kalau tidak abu gosok, pakai air garam. Terjawab ya. Ada lagi lah. Baik, dari Bu Dinadrum, bolehkah anak kecil mengkonsumsi telur asin? Bagaimana itu? Bolehkah anak kecil mengonsumsi asin? Tentu saja boleh, disesuaikan dengan umur ya. Karena kan telur asin juga banyak. Contohnya untuk memperkuat tulang tadi kan, bisa, dan gigi, itu juga bagus untuk anak-anak. Jadi Dia jawabannya ada kandungan kalsium untuk berguna untuk kesehatan anak-anak. Oke. ya. Selanjutnya ada dari Luciani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Luciana Ramawati. Izin bertanya, bagaimana caranya jika ingin membuat telur asin dengan cara menggunakan garam saja agar rasanya lebih asin? Nah, Ya, mungkin dengan garam saja begitu, bisa tidak? Saya pernah mencoba mempraktekkan dengan garam ini, tetapi karena kan prosesnya hanya didiamkan, dan pada saat ketika sudah dikukus atau direbus, rasanya memang tidak terlalu asin. Jadi saya cara tersendiri untuk menjadikan rasanya lebih asin, yaitu dengan cara ketika dimasak itu menggunakan garam lagi, terutama di rebus. Mungkin itu. Ya, baik. Jawab ya, Luciana Ramawati. Lanjut, ada lagi yang nanya, Bu Ida Badriah. Kalau memakan telur asin berbahaya tidak? Oke, kalau sering makan telur asin berbahaya atau tidak? Jawabannya ya, karena ada baiknya dan ada buruknya. Karena kalau misalnya terlalu banyak mengonsumsi telur asin, itu akan menyebabkan kolesterol. Dan Sudah. Ya, sesuatu yang berlebihan juga tidak. Sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Ya, baik, untuk yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Ini ada DLH Subang si pemantauan ini ya. Pertanyaannya, apakah perbedaan telur asin yang terbuat dari telur bebek dan begitu? Enggak dijawab. Mungkin perbedaannya itu ada warna kuning telurnya. Kalau misalnya telur asin dari telur bebek itu, warna telurnya itu merah. Dan rasanya juga teksturnya kasar seperti pasir. Kalau misalnya telur ayam kan enggak kasar. Lebih cenus gitu, dan warnanya juga agak pucat. Oke, baik. Sekian. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dabadiati, baiknya dikukus atau direbus biar asinnya Kak?
ada takarannya nggak? Maksudnya tuh mungkin ada takarannya nggak untuk membuat telur asin ini? Kalau untuk proses abu gosok dan batu bata sebaiknya sih dikukus ya, karena kalau direbus itu juga bisa menyebabkan garam. Cara garam itu saya rekomendasikan untuk direbus saja, karena kan untuk asinnya lebih meresap, jadi direbusnya pakai air garam. Biar asin. Biar pas ada takarannya tidak. Jika 12 butir telur bebek itu kan tadi 5 gram. Jadi ada takarannya, tapi sesuai selera juga. Bisa disesuaikan dengan selera. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Luciana Rahmawati. Saya Luciana izin bertanya lagi. Mengapa orang mengatakan jika makan telur asin terlalu banyak bisa menyebabkan bisul begitu? Sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya, kalau misalnya kita mempunyai alergi mungkin akan mengalami, jadi saya tidak terlalu tahu. Yang lain ada yang tanya lagi? Baik, dari Ibu Dida Badriah lagi. Daerah mana yang terkenal dengan telur asin? Oh ya, Bang, warna hitam bukan sih yang dipanggang gitu? Ada juga. Itu enak sih, saya pernah nyoba begitu. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Dari Ninaca Eningrum, keponakan saya yang berumur 3,5 tahun, telur. Berapa kali harusnya mengkonsumsi telur asin? Karena tadi disebutkan ada positif dan ada negatifnya. Mungkin untuk telur asin sebaiknya tidak lebih dari 3 sehari. Baik. Jadi tidak lebih dari 3, soalnya kalau kebanyakan itu termasuk berlebihan ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, jangan lupa juga untuk ya. Sudah dikirim linknya di kolom chat. Oh iya, Kak. Telur asin juga sekarang bisa dikreasikan dengan ada rasa-rasa. Saya pernah baca dari situs Google, yaitu ada telur asin rasa bawang ternyata. Proses pembuatannya hampir sama. Itu hanya didiamkan bersama air garam, lalu ditambah geprekan bawang putih dan irisan cabai. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Fitrahmi. Bagaimana agar mendapatkan telur asin dengan tingkat keasinan? Untuk presensinya ada di atas, Ibu. Mungkin host bisa mengirim lagi linknya. Baik, silakan dijawab. Untuk tingkat keasinan yang saya sudah pelajari dan buat, saya ikuti cara di Google, itu 12 telur bebek dengan 500 gram garam. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Baik, jadi ada resepnya juga begitu ya.
Ya. Ya, untuk presensi bisa diklik linknya di kolom chat dikirim. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dari Ibu Dina, maaf saya belum merasa puas. Jadi takarannya bagaimana untuk anak-anak? Jadi apakah ada takaran untuk anak-anak? Jika ada, Untuk anak-anak. Jika untuk orang dewasa saja tidak boleh terlalu banyak, maka untuk anak-anak pun tidak terlalu banyak. Mungkin anak-anak yang di bawah umur harus mengonsumsi sedikit, yaitu setengahnya dari orang dewasa. Seperti minum obat. Jadi kalau misalkan orang dewasa itu 1 sampai 3 butir, berarti anak-anak cukup 1. baik, bagaimana Ibu Dina? Oke. Teman-teman atau baiknya silakan yang bertanya lagi karena waktu kita masih ada sekitar 19 menit lagi. Jadi hanya saja Ya. ya, jadi begitu Bu, ya, setengahnya saja. Ada lagi pertanyaan? Untuk presensi sudah dapat diisi. Baik, ya. Kalau untuk Mori itu sering nggak sih mengkonsumsi telur asin begitu? Kalau untuk saya sendiri, jujur sering, hampir setiap hari. Kadang kalau misalnya ada stok di rumah pagi, sore, siang, gitu. Pertanyaan lagi, Ibu Dabadia. Untuk yang diet boleh memakan telur asin? Sangat boleh Ibu, karena tadi sudah dijelaskan ya manfaatnya di awal, bahwa baik untuk orang yang sedang diet, karena telur ini memiliki sifat menunda lapar. Jadi bagus ya untuk diet Ya. karena mengandung ya zat yang bisa menunda lapar. Baik, ada pertanyaan lagi? Untuk memakan telur asin itu apakah ada waktu-waktu yang pas gitu atau kapan aja bebas begitu? Kapan saja bebas, terserah. Tidak ada larangan untuk makan. Jadi tidak ada mitos. Ya, tidak ada. Langsung makan saja seperti biasa gitu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Dina Cahendru. Berapa lama telur asin disimpan setelah masa pembuatan? Paling lama itu 10 hari. Jadi setelah Jadi 10 hari, kebanyak telurnya akan busuk. oke, jadi itu expire yaitu. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Fianur Sofiawati. Apa perbedaan pembuatan telur asin yang menggunakan abu dengan yang yang ini begitu?
Dari pembuatan itu tidak ada bedanya, sama saja prosesnya. Cuma yang membedakan mungkin dari abu dan batu bata. Apakah mungkin tambahan ya, apa ada perbedaan rasa begitu atau sama saja mungkin? Mungkin untuk perbedaan rasa pasti beda ya, karena kan setiap orang takarannya pasti beda-beda walaupun sama, dan proses sebentar. Jadi asin yang meresapnya beda. Kan setiap telur itu si kulitnya itu ketebalannya beda-beda ya. Walaupun sudah diamplas semua, tapi kan tetap ada yang beda sama. Jadi itu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Ingatkan lagi untuk absensi di linknya ada di kolom chat. Peserta Vicon yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Karena kita masih memiliki mungkin host ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Berapa dapat disimpan dan kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Untuk yang berapa lama kita sudah jelaskan, yaitu 10 hari. Kalau untuk kenapa untuk diamplas, karena agar si kulit telurnya lebih tipis, jadi si rasa asinnya itu cepat meresap. Oke, terima kasih. Garamnya bisa lebih meresap. Baik, para hadirin ada yang lagi? Oh iya, Apajar, saya pernah baca di Google, ya ternyata telur asin asal Indramayu ini lebih gurih dan tahan lama karena katanya itu perbedaan ternak bebeknya, karena kan kalau di Indramayu itu ternaknya diangon dengan cara diangon, jadi itu juga berpengaruh kepada telurnya. Oh, jadi berpengaruh begitu ya cara memelihara hewannya itu sendiri begitu. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan orang Indramayu menghasilkan telur asin. Ya. Sofiawati, hubungannya dengan osmosis ya. Jadi ada mungkin di pelajaran biologi begitu.
Iya, karena waktu kelas 11 kita kan ya, waktu itu, tapi dengan cara Oh iya, garam, didiamkan. lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina Cahyanto. Saya sendiri tidak menyukai telur asin. Apakah ada cara agar saya dapat konsumsi telur asin, namun tidak secara langsung konsumsi telur asinnya manfaatnya tinggi? Mungkin tidak secara langsung bisa makan di makanan lain. Kan tadi cocok juga tuh disajikan dengan ataupun apa. Jadi bisa di makanan lain agar tidak secara langsung. Agar tidak terlalu terasa gitu ya rasa telurnya. Ya. Baik teman-teman para hadirin, waktu kita sedikit lagi, masih ada yang mau bertanya? Oh dia kan ya hampir tiap hari ya memakan telur asin. Bolehlah kali bagi-bagi kita begitu. Insya Allah. Kami tunggu paling untuk 2 menit lagi ya untuk bertanya. Silakan. Absen jangan lupa ya untuk mengisi dikirim linknya di kolom. Punya cara tertentu gak sih untuk memakan telur asin ini? Apakah dimakan langsung dari sama cangkangnya atau dengan nasi begitu? Enggak sama Sering. enggak sama cangkangnya juga kan enggak ya, itu enggak mungkin. Ya maksudnya tuh Yang dimakan gitu pakai sendok. ya dimakan pakai sendok, pasti pakai sendok dan nasi juga ya pasti. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ina. Untuk yang tidak baik akan tetap terasa, gimana dong? Mungkin tidak usah, soalnya Ya, kan kalsium ada di kandungan yang lain juga mungkin gitu ya. Dari Ibu Nur Sofi, Mutia tiap hari makan telur asin sampai 3 kali sehari, gak kelebihan protein. enggak, Gimana tuh Mutia? karena hari itu Atau ada yang ya ada yang dagang, sering ada yang dagang ke rumah atau om bawa dari Indramayu gitu. Oh, waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 2 ya. Mungkin kita sudahi sesi jawab sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadiran para hadirin. Mohon maaf bila ada salah saya kembalikan kepada host. Baik. Langsung saja pada acara yang pertama, saya beri kegiatan ini. Mohon maaf. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kata, terima kasih, wabillahil taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.